Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 September menggelar sidang agenda pembacaan putusan gugatan polusi udara yang diajukan 32 orang. Penggugat yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta Ibu Kota. Dalam gugatan ini mereka yang digugat adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada juga Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta Gubernur Banten. Sidang pembacaan putusan ini akhirnya dibacakan setelah 2 tahun perkara bergulir sejak diajukan pada 4 Juli 2019. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari tribunnews.com ada Danang Triatmojo yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Terima kasih. Halo Danang, selamat sore. Halo rekan Firda. Ya. Danang, bisa dijelaskan bagaimana putusan gugatan polusi udara yang digelar pada hari ini? Ya, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang agenda putusan. Majelis Hakim tadi memutus mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 374 terkait polusi udara yang diajukan oleh Koalisi Ibu Kota. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan pemerintah selaku tergugat, yaitu Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta, serta dua pihak tergugat, yakni Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim menyatakan para tergugat sudah lalai memenuhi kewajiban atas terpeliharanya udara bersih dan sehat bagi masyarakat. Para tergugat dinyatakan melanggar pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian rekan Firda. Lantas apa saja poin-poin sanksi yang dijatuhkan hakim kepada para tergugat ini? Tadi disampaikan hakim dalam petitumnya, maksud kami dalam putusannya, Presiden Joko Widodo selaku tergugat 1 diminta menetapkan baku mutu udara yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia dan populasi di wilayah kota. Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan selaku tergugat 5 diminta untuk melakukan uji emisi kendaraan secara berkala, serta mengevaluasi ambang batas emisi gas buang terhadap kendaraan bermotor lama. Gubernur DKI juga diminta menjabarkan sumber pencemaran tidak bergerak dari kegiatan usaha di ibu kota seperti pengawasan terhadap larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang berakibat pada pencemaran udara. Hakim juga meminta pelanggaran pencemaran udara dijatuhi sanksi. Gubernur DKI juga diminta menginformasikan evaluasi, pengawasan, dan penjatuhan sanksi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara pada masyarakat luas. Lantas Danang, bisa Anda jelaskan apa sebetulnya permintaan Koalisi Ibu Kota polusi udara di DKI Jakarta? Ya, gugatan koalisi warga ibu kota ini berangkat dari data alat pemantau kualitas udara di Jakarta. Berdasarkan data, konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter ozon, PM10, dan PM2.5 selalu melebihi ambang batas normal. Pada bulan Januari hingga Oktober 2018 misalnya, warga Jakarta Pusat menghirup udara tidak sehat selama 206 hari. Kemudian sedangkan di Jakarta Selatan, total hari dengan kualitas udara yang terburuk berlangsung selama 222 hari. Padahal merujuk pada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ambang batas aman udara yang dihirup manusia untuk PM2.5 adalah 25 mikrogram per meter kubik. Demikian. Dan lantas bagaimana tanggapan dari pihak penggugat seusai gugatan mereka dikabulkan oleh hakim? Tadi dalam ruang sidang, sebagian penggugat nampak hadir untuk mendengar amar putusan hakim. Kurang lebih sekitar 7 orang selaku penggugat yang duduk di kursi pengunjung di ruang sidang utama PN Jakarta Pusat. Ditemui setelah pembacaan putusan rampung, salah satu tim hukum penggugat yaitu Ayu Eza Tiara mengaku puas dengan dan mengapresiasi putusan hakim. Dia juga tak menyangka bahwa ternyata hakim membaca seluruh dokumen yang diserahkan sebagai bukti perkara. Bahkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan penggugat, seluruhnya juga dikutip dan dijadikan pertimbangan. Untuk kedepannya, kuasa hukum berharap pihak pemerintah selaku tergugat tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan pengadilan tingkat pertama ini. Sebab jika pemerintah melakukan banding bahkan atau peninjauan kembali,
Dikhawatirkan pemenuhan hak masyarakat atas udara bersih dan sehat makin lama terpenuhi. Demikian. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan salah satu tim hukum penggugat bernama Ayu Eza Tiara. Berikut liputannya untuk Anda. Apakah kita puas atau tidak? Ya kami juga sangat mengapresiasi putusan dari hakim, karena hakim ternyata membaca seluruh dokumen kami, bahkan saksi-saksi dan ahli-ahli kami semuanya dikutip. Tidak ada kutipan yang dihadirkan dari pihak lawan ya. Jadi kami sangat mengapresiasi kinerja hakim walaupun agak lama, tapi kita percaya itu adalah bentuk dari kehati-hatian hakim. Dan tinggal ke depannya, ini kan tingkat pengadilan negeri ya. Kita berharap sih turut tergugat dan para tergugat tidak mengajukan banding. Kenapa? Karena tingkat pengadilan aja itu kita memakan 2 tahun. Nanti kalau banding bahkan hingga peninjauan kembali yang biasa dilakukan oleh para pihak yang kalah ya, itu pasti akan memperlambat sih proses pemenuhan hak atas udara yang bersih dan sehat. Dengan adanya putusan yang sudah jelas seperti ini, kami berharap yuk kita sama-sama fokus dalam mengatasi pencemaran udara. Dan kami juga tim advokasi dari awal sudah sampaikan bahwa kita bersedia berpartisipasi, bekerja sama dengan pemerintah, memberikan hasil kajian kami untuk kepentingan warga Jakarta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.